Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat. Jangan lupa memakai masker. Umat sedharma yang saya kasihi, ada berita yang cukup membuat kita miris, yang kini jadi viral di berbagai media massa, baik media online maupun media konvensional, yakni ada oknum Sulingih yang tangannya diborgol dan dimasukkan ke ruang tahanan karena kasusnya sudah dilimpahkan dari penyidikan polisi dan diserah terimakan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut menuju persidangan. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh polisi, oknum Sulingih ini memang tidak ditahan. Sekarang di tangan kejaksaan, oknum Sulingih itu ditahan dan diborgol tangannya. Ini memprihatinkan kita semua sebagai umat Hindu, karena pertama kalinya di dalam sejarah ada Sulingih diborgol dan ditahan. Itu dengan catatan kalau benar-benar dia itu Sulingih atau pendeta Hindu. Dalam sejarah masa lalu, tidak ada pendeta Hindu yang diperlakukan seperti ini. Bahkan dalam kecelakaan yang kecil-kecil, seperti kecelakaan lalu lintas misalnya, tidak ada Sulingih sampai diperiksa, apalagi diperkarakan di pengadilan. Nah, sekarang terjadi masalah itu. Apa yang terjadi? Apakah itu berarti Sulingih sebagai manusia biasa selama ini tidak pernah bersalah? Oh, tentu bukan. Sulingih adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kealpaan. Tetapi jika kesalahan itu besar berkaitan dengan pidana, maka berlaku kesetaraan hukum yang tidak membedakan siapa saja. Semua orang sejajar di hadapan hukum. Apakah itu Sulingih, pejabat pemerintah, menteri, gubernur, bahkan presiden pun jika bersalah harus dihukum. Ini negara demokrasi. Tetapi semua ada prosesnya. Pejabat negara misalnya, gubernur atau menteri, seperti yang banyak kita saksikan belakangan ini, jika dia melakukan tindak pidana seperti korupsi, maka begitu kasusnya ditingkatkan menjadi tersangka, artinya sudah ada barang bukti sebagai pelaku tindak pidana. Jabatannya sebagai gubernur atau menteri diberhentikan terlebih dahulu. Jadi dia diperiksa dan diborgol tangannya dan ditahan dalam status yang tidak lagi menjabat gubernur. Begitu seharusnya memperlakukan Sulingih. Kalau Sulingih melakukan tindak pidana dan terbukti, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka, maka gelar kesulinggihannya harus dicabut. Bagaimana mencabutnya? Ada proses yang disebut proses skala dan niskala. Yang skala artinya yang bisa dilihat secara nyata, rambutnya digunting. Sehingga setelah rambutnya digunting tidak bisa digelung sebagaimana rambut seorang Sulingih atau pendeta. Secara niskala tentu ada ritual untuk mencabut keabsahan Sulingih itu. Nah, siapa yang melakukan ini? Itu dilakukan oleh nabinya, yang tentu saja disaksikan atau disetujui oleh perguruannya. Dalam hal ini kalau di Bali, Paiketan Semetonnya. Nah,
Setelah gugur sebagai sulingih, barulah tangannya bisa diborgol dan digiring ke mobil tahanan, dibawa ke rumah tahanan, entah itu penjara atau rumah tahanan yang lain. Dan statusnya sudah menjadi apa yang disebut dengan sebutan walaka, bukan lagi sulingih. Persoalannya dalam kasus yang viral sekarang ini, apakah oknum sulingih yang diberitakan itu benar-benar sulingih atau sulingih abal-abal? Artinya orang yang mengaku-ngaku sulingih. Pertanyaan ini banyak sekali yang masuk ke WA saya. Ini harus jelas dulu. Dan sampai saat ini saya sendiri juga tidak dapat informasi kejelasannya. Seharusnya ini dijelaskan. Bisa dijelaskan oleh nabinya, kalau ada nabinya, oleh perguruannya, kalau dia terikat pada perguruan, atau justru PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang seharusnya memperjelas hal ini. Karena semua sulingih yang benar-benar sulingih ada dalam pengayoman dan atas izin dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Tidak sembarangan. Sekarang proses hukum sedang berjalan. Mari kita lihat bagaimana duduk masalah yang sebenarnya. Apakah dia itu sulingih abal-abal atau sulingih yang sebenarnya? Sekarang mari kita berandai-andai. Kalau oknum sulingih cabul itu adalah sulingih abal-abal atau palsu, ya sudah benar langkah kejaksaan untuk memborgol dia sebelum dimasukkan ke ruang tahanan. Karena prosesnya memang seperti itu. Semua orang tunduk pada hukum dan diperlakukan sebagai orang yang biasa, bukan sebagai sulingih lagi. Namanya saja memalsukan gelar sulingih. Banyak orang memalsukan gelar-gelar profesi. Ada dokter palsu yang sudah bertahun-tahun memberikan obat kepada pasiennya. Ada dukun palsu. Dan banyak yang palsu-palsu. Seperti itulah perlakuan kalau ada sulingih yang palsu. Jika itu yang terjadi, justru kita tidak perlu lagi menyebut kata oknum sulingih. Sebut saja sulingih palsu, sulingih abal-abal. Jelas persoalannya. Namun jika benar dia seorang sulingih, maka seperti yang saya katakan tadi, sejak proses penyidikan di kepolisian, status sulingihnya harus dicabut terlebih dahulu. Sehingga dia kembali menjadi orang biasa atau yang disebut dengan walaka. Kalau belum dicabut, kepolisian dan kejaksaan tidak etis memperlakukan sulingih sampai diborgol. Aparat hukum harus segera meminta kepada nabinya dan perguruan sulingihnya untuk membebaskan kesulinggihan karena dijadikan tersangka. Kalau nabi atau perguruan tingginya tidak melakukan itu, justru aparat hukum harus menindak nabi dan perguruannya, diberi sanksi atau bagaimana caranya agar sulingih itu dicabut dulu kesulinggihannya. Karena ini prosesnya sedang berjalan dan ada yang tidak transparan, saya sulit mengetahui kebenarannya. Apakah oknum sulingih itu palsu atau tidak palsu? Kalau melihat berita yang beredar, saya memastikan sulingih itu abal-abal. Dengan catatan jika berita itu benar.
Oke, saya bacakan dan tayangkan salah satu berita online yang memberitakan masalah ini. Saya sengaja tidak mengunggah gambarnya karena itu menyalahi prinsip hukum. Identitas seorang tersangka harus dijaga sebelum dia atau mereka punya kekuatan hukum yang pasti bahwa dia melakukan kesalahan. Coba baca tayangan ini bersama-sama. Sulinggih dibohongi. Oknum Sulinggih cabul bergelar Ida Begawan Resi Agung Dwi Raka Sidi Mantra alias IWN dijebloskan ke sel tahanan. Usai pemeriksaan tersangka dan barang bukti, pria kelahiran Gianyar 8 April 1983 dan tercatat sebagai warga Banjar Tegal, Kecamatan Tegal Lalang, Gianyar itu ditahan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu 24 bulan 3 2021. IWN yang memiliki nabe bernama Ida Pedanda Nabe Gede Gunung berstatus tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Dan seterusnya, tidak saya bacakan lagi. Mari kita usut bersama-sama berita ini. Disebutkan oknum Sulinggih itu lahir 8 April 1983. Berarti umurnya sekarang ini baru 38 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi Sulinggih pada usia seperti itu? Karena syarat menjadi Sulinggih yang sudah diputuskan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia minimal berumur 40 tahun. Apalagi di sana disebutkan nabenya adalah Ida Pedanda Nabe Gede Gunung. Kita semua tahu Ida Pedanda Gede Gunung, Sulinggih yang terkenal dengan Dharma Wacananya, meninggal dunia pada 18 Mei 2016, 5 tahun yang lalu. Katakanlah oknum Sulinggih itu medwijati untuk menjadi pendeta terjadi menjelang Ida Pedanda Gunung wafat. Berarti Sulinggih cabul itu baru berusia 33 tahun saat mediksa. Ini lebih tidak masuk akal lagi jika itu Sulinggih yang sebenarnya. Kemudian di dalam berita disebutkan biseka Sulinggihnya adalah Ida Begawan Resi Agung. Ini sungguh mencurigakan. Sudah memakai Begawan, ada lagi tambahan Resi. Dua-duanya dipakai. Lalu diemas atau dilahirkan oleh Ida Pedanda. Memang boleh dan bisa terjadi seorang Ida Pedanda melahirkan Begawan atau Resi. Bahkan dulu Pandita Empu di awal-awalnya ada empu di Bali setelah kemerdekaan dilahirkan juga oleh Ida Pedanda. Jadi cikal bakal Pandita Empu seperti saya ini dari warga Pasek di Bali dilahirkan oleh Ida Pedanda dari Gria Kutri Gianyar. Ini sekarang sudah biasa memang. Lalu sekarang Pandita Empu juga bisa melahirkan Begawan dan melahirkan Resi. Sudah banyak yang terjadi. Nah, jika Sulinggih yang ditahan itu dilahirkan oleh Pedanda, lalu memakai dua biseka, Begawan dan Resi, ini yang saya sebut mencurigakan. Lalu kira-kira di mana perguruannya dan paikatan semetonnya di mana? Kenapa dalam kasus ini tidak ada yang memperjelas persoalan ini?
Begitu juga keluarga besar Ide Pedanda Gede Gunung. Kenapa tidak ikut memperjelas jika benar beliau adalah nabinya? Lalu siapa dua nabi lainnya? Karena menjadi Sulinggi itu harus ada 3 nabi. 1 nabi Napak, 1 nabi Wakra, dan 1 nabi saksi. Jika kita mempersoalkan dari kasus ini, maka saya lebih menduga oknum Sulinggi yang cabul yang kini ditahan itu bukan Sulinggi yang sah. Hal ini dipertegas oleh apa yang disebut oleh Ketua PHDI Provinsi Bali Profesor Ngurah Sudiana. Oknum Sulinggi itu tidak terdaftar di PHDI Kabupaten Gianyar maupun di PHDI Provinsi Bali. Pertanyaan penting, ini juga ditanyakan oleh banyak orang lewat WA. Apakah Sulinggi di Bali itu harus terdaftar di PHDI? Ya, harus. Kita harus taat pada aturan yang kita buat sendiri. Menjadi Sulinggi itu ada aturannya yang tertulis dengan berbagai persyaratan yang ketat. Sulinggi itu dilahirkan oleh Paiketan Soroh yang sekaligus menjadi perguruannya. Proses menjadi Sulinggi diawali oleh menjadi pemangku sebelum menjadi Sulinggi. Untuk kesulinggihan warga Pasek seperti di perguruan saya, di pasemetonan saya, prosesnya lebih rumit lagi. Ada proses yang disebut pawintenan bawati yang sudah memakai 3 nabi sebelum menjadi Sulinggi. Usia seorang calon Sulinggi sudah ada ketentuannya di PHDI, minimum 40 tahun. Sudah tidak terikat lagi dengan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kesulinggihan. Misalnya menjadi pedagang, menjadi pegawai negeri, atau menjadi pegawai swasta. Namun kalau menjadi guru atau dosen yang mengajarkan agama Hindu, atau berkaitan dengan keagamaan, misalnya memimpin pasraman, itu masih dibolehkan. Semua ini memakai surat-surat resmi. Dari keluarga ada pernyataan bahwa calon Sulinggi itu sudah lepas dari segala keterikatan kerja dan dibiayai oleh anak-anaknya. Ada surat keterangan dari adat tentang perilaku calon Sulinggi itu selama ini di masyarakat. Ada surat dari Paiketan Semeton di tingkat kecamatan. Surat-surat itu sebagai dokumen yang diperiksa dari tingkat bawah, dari tingkat desa, naik ke tingkat kecamatan, naik ke kabupaten, dan selanjutnya provinsi yang memutuskan. Karena itu ada istilah turiksa, artinya memeriksa segala kelengkapan administrasi. Diperiksa dengan sungguh-sungguh memenuhi syarat apa tidak. Jika syarat sudah dipenuhi, mengajukan izin pediksan ke Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten. Dan jika sudah dinyatakan tidak ada masalah, keluarlah surat izin dari PHDI. Dan surat itu resmi dibacakan pada saat upacara ritual Dwi Jati yang dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat adat dari bawah sampai tingkat provinsi. Memang umumnya PHDI hanya memeriksa masalah kelengkapan dokumen secara tertulis, sedang masalah ilmu dan wawasan dilakukan oleh nabe dan perguruan atau Paiketan Semetonnya.
Ada forumnya yang disebut diksa pariksa. Tidak ada istilah main belakang. Tidak ada suap menyuap. Ini urusan sulingih, urusan agama, urusan melahirkan orang suci. Tidak ada kong kali kong. Kalau tidak lulus, ia tidak boleh mendiksa. Di warga Pasek misalnya, setiap jenjang itu ada proses pembelajaran. Ada kursus pemangku, ada kursus bawati. Setelah dinobatkan sebagai bawati dalam sebuah ritual yang disebut pawintenan bawati, kemudian ada pembekalan bawati untuk lanjut menjadi sulinggi. Warga Pasek punya tempat kursus yang memenuhi semua fasilitas itu di sekretariat provinsi. Semua sulinggi akan memperoleh sertifikat selesai melakukan diksa. Sertifikat dari Parisade menunjukkan kesahan sebagai sulinggi, dan sertifikat dari perguruan menunjukkan jenjang-jenjang pencapaian. Apakah sulinggi itu sudah menjadi nabe atau belum? Aturan-aturan ini jelas, tak bisa ngawur, tak bisa diabaikan. Karena ini juga menyangkut busana seorang sulinggi. Bagaimana warna bawa atau ketu jika sudah nabe atau belum nabe, berbeda semuanya. Ini saya memberikan contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan sebagai syarat saya sudah menjadi sulinggi atau pendeta Hindu. Coba diperhatikan. Lalu ada sertifikat dari perguruan sesuai jenjangnya. Contoh ini adalah sertifikat saya dalam jenjang sudah menjadi nabi. Coba kita perhatikan, semuanya resmi. Jadi tak bisa ujug-ujug menyebut diri sulinggi atau menyebut diri pendeta. Tentu ini kita bicara dalam situasi yang normal. Kalau di dunia tipu menipu dan bohong-bohongan, ya apapun bisa terjadi. Umat sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menjawab apa yang banyak ditanyakan lewat WA, agar jangan disamaratakan, digebiah-uyah kata orang Bali, hanya karena ada seseorang yang mengaku sulinggi dan berbuat cabul, lalu seluruh sulinggi jadi tercemar. Belakangan ini memang ada gejala untuk menyudutkan sulinggi dan merupakan bagian besar dari upaya untuk menyudutkan Hindu budaya Bali, Hindu Dresta Bali. Dari berbagai sudut Hindu Bali diserang. Upacaranya yang rumit dan mahal, ritualnya tamasik rajasik, menyembelih binatang untuk korban, dan itu melanggar ahimsa. Banyak sekali serangannya. Dan sekarang sulinggi dikesankan sudah tidak mempunyai etika lagi, cabul. Mari kita jaga keajegan Hindu budaya Bali. Dan kalau ada gempuran dahsyat yang mendompleng kesalahan-kesalahan kecil umat kita, jangan hal itu diperbesar. Kesalahan itu kalau memang ada, ya kita koreksi bersama-sama. Tetapi permasalahannya jangan dilebarkan seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kalau kita ikut larut menjelek-jelekkan sulinggi atau menjelek-jelekkan ritual kita hanya karena salah paham,
hanya karena ada yang mendompleng kesalahan itu, berarti secara tidak sengaja kita ikut mencemarkan Hindu budaya Bali. Mari kita mulak sarir, introspeksi diri. Umat Senarma semoga ada faedahnya. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.